Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Aparatur Sipil Negara atau ASN Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen untuk netral dalam pemilu 2024 yang ditandai dengan pengucapan bersama ikrar netralitas pegawai. Untuk menjaga netralitas ASN, pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung kurang dari 1 bulan lagi, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar upacara bendera sekaligus pengucapan ikrar bersama serta penandatanganan Fakta Integritas Pegawai ASN. Upacara pada Rabu 17 Januari tersebut dipimpin oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur dan diikuti ratusan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat. Meski memiliki hak suara dalam pemilu, sebagai abdi negara, ASN dituntut untuk netral dan dilarang untuk berpolitik praktis. Hal ini agar ASN dapat tetap fokus dalam tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. ASN sendiri pastinya memang punya hak suara. Cuman kita tidak boleh keluar-keluar seperti yang lainnya, bahwasanya ASN itu netral. Tetap punya hak suara, tapi kita tetap gunakan itu bagi tamengnya itu yaitu netralitas ASN. Kita harus punya pendirian bahwa di dalam pemilu kali ini jangan mudah terintimidasi oleh pihak-pihak manapun. Jadi bersih, jujur, murni gitu dari pikiran kita sendiri. Yang diharapkan pemilu di 2024 yaitu pemimpinnya tuh berkarakter, terus punya wibawa, sama bersih, jujur, murni, terbuka. Berdasarkan Undang-Undang tentang ASN, ASN memiliki asas netral dalam pemilu. ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta diamanatkan untuk tidak berpihak kepada calon atau peserta pemilu dalam segala bentuk dan pengaruh apapun. Dalam menjaga dan mengawal netralitas ASN, pemerintah Kota Waringin Timur menyiapkan pengawas secara internal, yakni oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta adanya pengawas eksternal dari Bawaslu setempat. Jadi tadi sudah dibacakan ikrarnya supaya ASN ini bersikap netral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak boleh memihak salah satu paslon, tetapi ASN tetap mempunyai hak pilih, bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi tidak boleh berpolitik praktis, dengan apalagi menjadi tim sukses ataupun tidak boleh. Itu. Jadi jelas karena undang-undang ASN itu mengatur tentang netralitas ASN. Tetap ada pengawasan baik dari pimpinan tertinggi, misalnya ini Bupati dan Wakil Bupati, Sekda. Saya juga tadi dalam sambutan menyampaikan supaya Kepala UPD mengawasi masing-masing UPD-nya terhadap pegawai negeri sipilnya, terhadap aparatur sipil negaranya. Jadi diawasi. Di samping itu juga ada pengawas yang memang eksternal, yaitu Bawaslu Kabupaten Timur. Jadi sekali lagi saya minta ASN betul-betul bersikap netral, apalagi ini kan pesta demokrasi 5 tahunan yang setiap 5 tahun kita laksanakan. ASN yang kedapatan tidak netral dalam pemilu akan diberikan sanksi disiplin berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan sanksi pidana pemilu dapat menjerat ASN yang terbukti tidak netral. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mengangkut 600 liter bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi menggunakan pikap tanpa izin, seorang pemuda di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur diringkus polisi. BBM bersubsidi itu dibeli pelaku dari para pelangsir untuk dibawa ke area perkebunan kelapa sawit.
Seorang pemuda berinisial KR hanya bisa pasrah saat diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Timur. Ia diamankan karena tertangkap mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin. BBM bersubsidi sebanyak 600 liter yang dimuat di tangki kotak kapasitas 1000 tersebut diangkut pelaku menggunakan mobil pickup bernomor polisi KH 5458FG. Pelaku diamankan saat sedang melintas di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada polisi, BBM bersubsidi jenis solar itu dibeli dari sejumlah pelangsir yang beroperasi di berbagai SPBU di Sampit. Pelaku membeli BBM itu dengan harga Rp12.500 per liter. Oleh pelaku, BBM solar dengan harga eceran tertinggi Rp6.800 per liter tersebut akan dibawa ke area perkebunan kelapa sawit di Desa Kuala Kuwayan, Kecamatan Mentaya Hulu. Namun belum diketahui apakah BBM itu akan digunakan sendiri oleh pelaku atau dijual kembali. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Kita berhasil mengamankan tersangka atas nama KR atau alias Tian di daerah Jalan Muhammad Hatta, Lingkar Selatan, Kelurahan Mentaya Baru Hilir. Itu yang kami amankan itu satu unit mobil pickup yang membawa BBM tersebut, kemudian satu buah baby tank ukuran 1000 liter warna putih berisikan BBM solar subsidi kurang lebih 600 liter. Dari mana tersangka mendapatkan minyak tersebut sedang kami kembangkan, namun kemungkinan besar itu dari pelangsir-pelangsir yang beroperasi di SPBU di daerah Sampit. Nah, dari pelangsir itu dia beli mau digunakan di daerah kebun di daerah Kuwayan. Kalau BBM subsidi kan di SPBU kan 6.800 setnya per liter. Tapi dia beli itu 12.500 per liter. Atas perbuatannya, pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat dengan pasal 55 dan 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara atau denda 6 miliar rupiah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan.
Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, warga yang bermukim di pesisir Pantai Umbang, RT 10 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada hari Selasa 16 Januari 2024 melakukan gotong royong untuk membersihkan dan mempercantik komplek pemakaman istri pahlawan nasional Panglima Utar. Gotong royong adalah tradisi warisan leluhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan perlu dipertahankan. Karena gotong royong menjadi kunci sukses pembangunan di wilayah. Pelaksanaannya bisa bersifat massal maupun per RT, seperti yang dilakukan warga yang bermukim di pesisir Pantai Umbang, RT 10 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada hari Selasa 16 Januari 2024. Salah satu warga pesisir Pantai Umbang, Rahmat, mengatakan, mereka membersihkan, merapikan, dan mempercantik tempat makam istri pahlawan Panglima Utar, Saripah Lauyah, serta mengganti bahan bangunan yang rusak karena faktor umur yang sudah sangat tua sehingga bahan bangunan tersebut rapuh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghormati, menjaga kebersihan dan keindahan serta mempercantik makam keluarga pahlawan Panglima Utar dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan penghargaan kepada pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara, khususnya di Kota Waringin Barat. Bagi gotong royong. Ini buat Terima kasih atas gotong royong ini. Sudah rusak yang apa motor datu. Dan keadaan ini terpaksa lah gotong royong. Dan Anda semua nonton paman pun dulu mungkin rekan-rekan minta gotong royong ini keadaan yang rusak. Ya sudah rapuh lah, terpaksakan harus diperbaiki pelan-pelan. Ya, alhamdulillah. Menurut mereka, semangat gotong royong memiliki makna bahwa orang tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain. Pekerjaan yang berat terasa ringan, dan yang pasti menunjukkan hidup rukun dan rasa kebersamaan. Sebab tata nilai hidup rukun dan rasa kebersamaan mengandung banyak manfaat positif bagi kehidupan bermasyarakat. Jamri, SBTV. Bandar arisan bodong yang dilaporkan oleh member atau nasabahnya diamankan Satreskrim Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut, di mana atas perbuatannya tersangka terancam kurungan 5 tahun penjara. Dalam pers konferensi yang digelar Polres Kobar, Wakapolres Kobar Kompol Wilhelmus Helki mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap berdasarkan pemeriksaan penyidik pada pelapor, saksi-saksi, dan tersangka. Para korban yang merasa tertipu pada awalnya ditawari tersangka produk arisan tersebut tanggal 25 Oktober 2022 di rumah tersangka. Saat itu pelapor diiming-imingi bakal mendapatkan keuntungan pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pasca 10 bulan berjalan, tepatnya tanggal 14 Agustus 2023, arisan tersebut berlangsung uang yang dijanjikan tidak bisa dicairkan. Tersangka berdalih bahwa uang itu tidak bisa dicairkan lantaran uangnya digunakan untuk member arisan lainnya yang sudah dapat sebelumnya dan hilang dan tidak membayar. Saat itu kepada korban, pelaku mengaku agar segera mengganti uang milik pelapor. Akibat tidak jelas kapan uang tersebut dibayarkan dan tidak ada kepastian. Lanjut Wakapolres, akhirnya tersangka dilaporkan ke Mapolres Kobar oleh pelapor. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, tersangka atas nama Anissa Arianti binti Bariansah ini menawarkan kepada pelapor ataupun korban untuk membeli arisan menurun, yang mana tersangka Anissa Arianti binti Bariansah merupakan bandar dari arisan tersebut. Adapun arisan yang ditawarkan kepada pelapor adalah arisan get menurun dengan harga bervariasi. Pada saat itu pelapor tertarik
untuk membeli arisan yang ditawarkan oleh tersangka dan pelapor mengirimkan sejumlah uang melalui transfer ke nomor rekening tersangka. Kemudian pada saat membeli arisan kepada tersangka, pelapor ini diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan dan akan dapat pada waktu yang telah ditentukan oleh tersangka. Ini setelah berjalan 10 bulan, tepatnya bulan Agustus 2023, tersangka menyampaikan kepada pelapor bahwa untuk arisan yang dibeli oleh pelapor tidak bisa dicairkan karena alasan tersangka untuk member arisan yang lain sudah hilang dan tidak ada yang membayar. Namun pada saat itu tersangka menyampaikan akan bertanggung jawab. Namun sampai dengan hari ini pengungkapan perkaranya, tersangka tidak kunjung memberikan uang milik pelapor. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 30 juta rupiah. Kemudian dari hasil pemeriksaan pelapor, saksi-saksi dan tersangka, bahwa tidak hanya pelapor yang tidak dibayarkan arisannya, masih ada kurang lebih 19 peserta arisan yang belum dibayarkan uang arisan tersebut hingga saat ini. Saat ini para penyidik juga masih melakukan pendalaman untuk nantinya mendata kembali pelapor ataupun korban yang ingin melaporkan supaya nanti kita lebih terang untuk mengungkap perkara penggelapan ini ataupun penipuan. Kemudian barang bukti yang sudah disita dari tangan tersangka yaitu satu buah handphone iPhone XR warna putih, kemudian satu buah eksemplar rekening koran atas nama Popita Aprilia. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 378 tentang penipuan dan pidana pasal 372 KUHP pidana tentang penggelapan dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari 2020. Sebelumnya gimana pembayaran? Uangnya kemana? Pakai apa? Nggak pakai, dan banyak yang nggak kaya. Dan yang berlainnya udah dapat nggak kaya. Udah support. Berapa orang korbannya? Perkiraan itu hampir 20 orang, kurang lebih. Kurang lebih. Cuman belum full terpenuhi bayaran. Misal Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vivi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.